Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Taufik Nik dalam kanal dengan tagline To be a great Muslim Planner. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa kanal M Taufik Nik yang saya cintai, hari ini saya ingin lagi dalam serial berbagi hukum sebab akibat. Bisa dilihat bagi yang belum melihat tentang serial hukum sebab akibat, ada 2 episode terdahulu yang sudah membahas dengan gamblang tentang hukum sebab akibat. Tetapi kali ini saya ingin melengkapinya, bahwa sebab dan akibat itu ada 2 ranah masing-masing. Sebab itu adalah bisa diindera. Inilah yang ramai diteliti, ditemukan hubungan antara sebab dan akibat. Seberapa hubungan itu? Apakah signifikan atau tidak antara sebab dengan akibat? Apakah pasti bahwa satu akibat itu ditentukan satu-satunya sebab oleh sebab tertentu? Tapi ini bisa diindra. Para ilmuwan menelitinya dengan penginderaan, meriset dengan melihat, dengan mendengar, dengan meraba, dengan mencium, dengan mungkin merasakan rasanya, dan itu kemudian akan mengetahui sebuah sebab akan melahirkan akibat. Dan untuk yang kompleks pun juga akan diteliti, tetapi adalah yang diindra. Kemudian yang kedua adalah tidak terindra. Ternyata ada fakta yang tidak terindra. Yang ini biasanya keluar dari konteks disiplin ilmu empirik. Bagi seorang muslim, seorang mukmin meyakini ada fakta. Fakta itu adalah sesuatu yang ada tetapi tidak bisa diindra. Fakta itu adalah sebuah peristiwa, tetapi peristiwa itu tidak bisa diindra. Mungkin adalah peristiwa itu peristiwa yang telah lalu nggak bisa diindra, atau peristiwa yang akan datang juga nggak bisa diindra, atau peristiwa itu terjadi sekarang, tapi itu di alam gaib. Di alam gaib ternyata juga berlaku, bekerja hukum sebab akibat. Maka kenapa kemudian manusia bisa tergoda oleh godaan, bisa terbisik oleh bisikan yang ada di alam gaib? Siapa itu? Yaitu syaitan. Di dalam alam gaib kita kenal ada malaikat. Malaikat itu ternyata bisa menjadi sebab turunnya rezeki yang Allah sudah tentukan kemudian diantarkan. Siapa contohnya? Malaikat Mikail. Kita juga bisa mati, meninggal atau wafat karena nyawa kita dicabut oleh malaikat yang ada di alam gaib. Mati itu sebenarnya sebabnya adalah datangnya ajal. Siapa yang mendatangkan ajal? Yang mendatangkan ajal itu adalah saat dimana nyawa kita dicabut oleh malaikat. Siapa malaikat itu? Malaikat Israel. Jadi begitulah yang terjadi. Ada syaitan, ada iblis, ada malaikat, ada jin. Mereka mempunyai dinamika. Kenapa orang ada kesurupan, kemasukan jin, dia bisa ngomeng, ya, ngomongnya macam-macam, bisa menunjuk-nunjuk, bisa mengancam-ngancam gitu. Itu adalah apa yang terjadi di dunia gaib. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu, kita ini harus belajar banyak hal. Di dunia nyata
yang itu di sana bekerja hukum sebab akibat, dan itu ternyata juga banyak. Menjadi pebisnis yang sukses itu harus belajar tentang hukum sebab akibat. Apa yang mendatangkan konsumen membeli? Apa yang mendatangkan konsumen? Kemudian konsumen yang datang, apa yang juga menjadi pembeli? Apa yang menyebabkan uang itu cukup? Apa yang menyebabkan uang itu cepat habis? Itu hukum sebab akibat di dunia nyata yang bisa diindra. Tetapi kita juga perlu belajar, dan penting sekali untuk belajar hal-hal yang tidak terindra. Bagaimana caranya? Kita mengikuti segala informasi yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, karena dua-duanya adalah wahyu. Kita mempelajari bagaimana syaitan itu bekerja, bagaimana karakternya, jin juga begitu, malaikat juga begitu. Oleh karena itu, kita akan bisa menyesuaikan diri. Melalui berdoa, sebenarnya kita itu meminta kepada Allah di dunia yang terindra maupun di dunia yang tidak terindra. Setiap pagi ada dua malaikat. Dua-duanya masing-masing mempunyai doa yang berbeda. Satu, dia mendoakan kepada orang yang berinfak bersedekah di pagi itu. Allahumma ati munfikan khalafah. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak bersedekah hari ini ganti. Satunya, Allahumma ati mumsikan talafah. Ya Allah, ya, berikanlah dia orang yang menahan hartanya yang tidak diinfakkan. Artinya dia medit. Dia keterlaluan dalam memegang hartanya ini. Jadikanlah harta bendanya itu rusak. Itu yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Hadis. Maka berbahagialah orang-orang yang terus belajar, baik untuk dunia-dunia fakta sebab yang indrawi maupun fakta-fakta yang tidak indrawi. Seorang muslim, seorang mukmin harusnya hasanahnya adalah lebih luas karena dia tidak dibatasi oleh hal-hal yang hanya sifatnya empirik. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.